Assalamualaikum. Dan terdiri atas titik-titik atau node yang saling berhubungan. Node tersebut dapat berupa personal komputer, laptop, atau peralatan komunikasi seperti handphone dan PDA, yaitu personal data assistant. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya. Jadi dari penjelasan tadi, ya, itu kalau digambarkan seperti ini. Ya, di sini ada bola dunia. Di sini ada laptopnya atau komputernya, ya, yang dihubungkan, ya, seperti jaring laba-laba, ya. Tapi kalau di internet, kalau di dunia nyata itu tidak kelihatan seperti ini. Ya, ini gambaran saja. Ya. Oke, sejarah internet, ya. Untuk sejarah internet itu pada awalnya itu merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1969 melalui proyeknya yaitu ARPA, yang kepanjangannya adalah Advanced Research Project Agency, ya, yang memutuskan untuk mengadakan riset atau penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Ya, terus bagaimana komputer bisa terhubung ke internet? Ya, untuk dapat menghubungkan semua jenis, tipe, dan sistem komputer yang ada di seluruh dunia, internet harus memiliki standar yang memungkinkan komputer dapat saling berbicara satu sama lain dalam bahasa yang sama, yaitu yang dibutuhkan adalah TCP atau IP. TCP itu kepanjangannya adalah Transmission Control Protocol, atau IP yaitu Internet Protocol, yang menjadi standar utama jaringan internet yang dapat menyatakan bahasa dan kode berbagai komputer di dunia. Oke. Pengertian TCP atau IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet, ya. Jadi setiap perangkat, ya, yang terhubung ke internet pasti dia menggunakan TCP atau IP, ya. Jadi kalau tidak menggunakan TCP atau IP tidak bisa terhubung ke internet, ya. Dari pengertian TCP atau IP tadi bisa kita pahami bahwa satu,
ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP atau IP. Ya. Yang kedua, komputer yang terkoneksi melalui protokol atau TCP atau IP melakukan sharing data. Ya, jadi kalau komputer dengan komputer lain sudah terhubung, ya itu berarti kita bisa melakukan sharing atau perpindahan data atau berbagi data. Oke, komputer yang terkoneksi TCP atau IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Ya. Lalu apa saja kelebihan dari TCP atau IP yang membuat banyak digunakan oleh orang? Ya, jadi untuk kelebihan dari itu yaitu sangat cocok digunakan untuk mengoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat keras khusus. Ya, bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak serta bersifat open protokol standar. Ya, mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP atau IP lain dengan identitas yang berbeda walaupun sifatnya adalah global. Ya, yang terakhir, memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga banyak penggunanya. Oke, terus selain itu ada apa? Jaringan nirkabel. Ya, ada jaringan kabel dan ada jaringan nirkabel. Kalau jaringan kabel berarti jaringan yang dihubungkan oleh kabel. Kalau jaringan nirkabel itu adalah jaringan tanpa kabel, ya, yang berkembang dengan pesat melalui dari teknologi WiFi atau wireless, GPRS, 3G hingga 4G, ya, yang sekarang sudah dapat kita nikmati. Jaringan tanpa kabel tersebut memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dibandingkan dengan jaringan kabel. Ya. Manfaat internet. Oke, di sini untuk manfaat internet, ya, dengan adanya internet, ya, kalian, ya, berbagai bentuk informasi dan komunikasi dapat kalian peroleh, ya, dan dilakukan dengan lebih mudah. Jadi dengan adanya internet, kalian mau berbagi file, mau berbagi data, ya, itu sangat cepat sekali, ya, sangat mudah. Terus yang kedua, ya, banyak orang menggunakan internet untuk bekerja di rumah, ya. Jadi dengan adanya internet kalian bisa belajar dari rumah meskipun pada waktu saat ini kalian tidak bisa belajar di sekolah tapi tetap bisa belajar dari rumah, yaitu dengan memanfaatkan internet. Ya, yang ketiga, para ilmuwan, ya, atau mungkin Bapak Ibu guru itu bisa membantu kalian bisa belajar atau memecahkan masalah atau mungkin dalam penelitian. Berikutnya, internet telah membawa perubahan besar dalam banyak aspek di kehidupan. Ya, kalau dalam segi pendidikan, ya, internet itu ibarat perpustakaan yang sangat besar dan lengkap, yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran informasi dalam bentuk teks, gambar, animasi, video, dan suara. Kita dapat melihat, mengambil, bahkan memiliki informasi tersebut kapan saja dan dari mana saja melalui internet. Internet dipandang sebagai dunia maya karena hampir seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia nyata ada di internet, seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik, dan lain sebagainya. Ya. Ada manfaat internet, tentunya ada dampak negatif dari internet. Ya, ini yang perlu kalian pahami dan perlu kalian jaga dan perlu kalian hati-hati dalam waktu kalian menggunakan internet. Yang satu yaitu kecanduan internet, ya. Yang kedua, pornografi. Ini yang sangat bahaya sekali, ya. Kalau sudah kecanduan internet, apalagi kecanduan pornografi, akan merusak akal kalian, ya. Kekejaman dan kesadisan, perjudian, ya, penipuan. Nah, ini penipuan, hati-hati, ya. Kalau ada hadiah melewati internet atau mungkin lewat WA, ya, nggak usah dipercaya kalau belum tentu keberadaannya, ya.
ya, penculikan ya, kalau khususnya mungkin anak-anak cewek kalau ada diajak ketemuan dengan orang yang belum dikenal sama sekali ya, jangan percaya dulu, apalagi kalau waktunya adalah malam-malam ya, diajak ketemuan di suatu tempat, itu jangan mau ya, nanti kalau diculik ya. Berikutnya adalah hacking ya. Berikutnya ada carding ya, pencurian kartu kredit ya, ada money laundry ya, pencurian data pribadi ya, hati-hati dalam waktu menggunakan internet, dan kalau diminta data pribadi sangat hati-hati ya. Informasi berlebih ya, provokasi atau fitnah, bullying ya, berakibat buruk bagi kesehatan tubuh ya, individualis ya, boros, dan masih banyak lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya atau mungkin kekurangannya dalam saya menjelaskan, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.